Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur kalau kita masih diberi peluang untuk sama-sama. Walaupun kita beribadah melalui online, tapi saya percaya dan saya yakin bahwa Yesus akan berada di setiap hati kita pada pagi ini. Amin. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya ingin membawa semua jemaat untuk membuka Alkitab ataupun handphone masing-masing dan kita akan membaca dalam ayat 2 Tawarik 7 ayat 14, yaitu 2 Tawarik 7 ayat 14. Oke, mari kita sama-sama bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya minta Ibu Veronica untuk berkata dalam doa pembukaan pada pagi ini. Shalom dan mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat pagi ini kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat bersatu di tempat ini Tuhan, walaupun kami dalam jumlah yang kecil karena keadaan yang tidak mengizinkan, namun kami terus punya hati dan kerinduan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat pagi ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kebaktian kami pada pagi ini. Biar Engkau memimpin kami, Engkau yang mengendalikan setiap acara. Dan semua yang kami lakukan biarlah kami mau meninggikan nama-Mu saja. Engkau berkati kami semua di sini Tuhan. Itu juga bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan damai sejahtera, kasih surgawi senantiasa mengurapi kami semua. Dan kami dipulihkan kalau ada yang sakit. Dan kami dikuatkan kalau ada yang lemah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau melalui ibadah pada pagi ini. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua yang percaya katakan amin. Jadi pada pagi ini saya ingin bawa semua jemaat untuk menyanyikan lagu ini. Sebab dalam lagu ini mengatakan bahwa Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, negeri kami. Dan saya percaya bahwa setiap hati kita pada pagi ini masih merasa takut, masih merasa kurang yakin dengan apa yang terjadi di luar. Tapi saya percaya bahwa satu saat nanti Yesus akan menjadi Raja dan akan memulihkan keadaan kita. Dimanapun kita berada, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu penyembahan ini, Bapa pulihkan. Mencari wajah-Mu, berbalik
tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat siang dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah yang ke-22 hari Minggu ini. Wow, berarti sudah 6 bulan, hampir 6 bulan kita tidak datang ke gereja untuk beribadah bersama. Walau kita tunggu waktunya, saya sudah buat permohonan kepada kerajaan beberapa hari yang lalu, sekali lagi setelah 2 kali mencoba tidak dapat, dan beberapa hari yang lalu saya coba sekali lagi, dan saya sekarang tengah menunggu keputusan daripada pemerintah supaya bukan saja orang warga negara boleh beribadah, tetapi orang yang bukan warga negara boleh datang beribadah bersama. Dan saudara akan ketahuinya mungkin dalam 1 minggu ini lagi, kapan kita akan boleh beribadah di gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha penyayang, segala kemuliaan kami kembalikan, segala syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih setiamu yang tidak pernah
putus-putusnya, malah Engkau memperdulikan kami tiap detik di dalam hidup ini, di dalam menopang, di dalam membungkus kami daripada gejala-gejala bakteria virus yang tidak baik. Saat kami menjenguk kepada sabda kehidupan, Roh Kudus berbicaralah. Layanilah tiap telinga dan tiap hati, agar kami mendapat kekuatan di dalam menyediakan diri kami untuk beribadah secara fisikal di minggu-minggu mendatang. Kiranya berkat-Mu dicurahkan, kiranya firman-Mu menguatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, saya mau mengajak saudara, saya sudah berkali-kali membawa saudara melihat firman Tuhan daripada 1 Korintus tentang gereja yang bermasalah. Dan hari ini kita akan melihat 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Nah, saya mau mulai dengan teka-teki ini. Nah, teka-teki ini yaitu satu pria yang sempurna bertemu dengan satu wanita yang sempurna. Tidak ada cacat celah sama sekali di dalam hidup kedua pribadi ini. Mereka bertemu, saling suka sama suka, lalu berpacaran. Kemudian mereka naik ke jenjang pelamin dan menikah. Wah, luar biasa kehidupan mereka karena dua-duanya sempurna. Jadi hidup mereka luar biasa indahnya. Sehingga beberapa tahun kemudian, pada tanggal 24 Desember, kira-kira pukul 6 sore, mereka tengah drive, memandu di luar kota. Cuaca tidak baik. Dan mereka melihat di depan ada orang gemuk berbaju merah. Janggutnya penuh, janggutnya panjang, putih. Dan mereka berhenti. Rupa-rupanya orang itu adalah Santa Claus. Mobilnya rusak. Mobilnya penuh dengan mainan. Untuk diberikan, diagi-agikan kepada anak-anak orang-orang yang memerlukannya. Jadi, dua orang yang sempurna ini berkata kepada Santa Claus, ayo ikut kami, biar kita sama-sama membagi-bagikan semua hadiah-hadiah ini kepada mereka yang sudah menunggu. Karena besok hari Natal. Mereka mengantar, mereka memberi, wah, dengan sukacita. Tetapi cuaca makin buruk. Dan di dalam buruknya cuaca itu, mereka mengalami accident, kecelakaan. Dan dua daripada mereka mati. Dan saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang mati itu? Dan siapa yang hidup? Karena 3 orang, 2 mati, 1 hidup. Hanya Santa Claus yang hidup. Dua-dua orang yang sempurna ini mati. Nah, saya mau beritahu saudara, sebenar-benarnya, kebenarannya, tidak ada perkara itu wujud sama sekali. Karena tidak ada manusia, tidak ada pria, tidak ada wanita yang sempurna di muka bumi ini. Semua kita ada cacat celahnya. Semua kita ada yang tidak baik di dalam hidup ini. Jadi, pada hari ini kita kembali ke gereja di Korintus. Gereja itu mencoba untuk sempurna, tetapi sama sekali tidak boleh. Karena kamu dan saya sudah melihat bagaimana mereka pecah kepada 4 kelompok. Bagaimana mereka undang kehidupan duniawi untuk masuk, dan mereka hidup sama saja bukan orang Kristen. Perceraian, kemabukan, minuman, dan sebagainya. Apa saja dunia buat, semua ada di dalam gereja itu. Jadi gereja itu jijik sekali. Bukan saja dia berpecah kepada 4 kumpulan.
Waktu mereka datang pakai perjamuan kudus, waktu mereka datang beribadah, mereka bukan datang menyembah Tuhan, tetapi mereka datang menyembah perut mereka, bergaduh di antara satu sama yang lain. Nah, ini gereja di Korintus. Nah, saya katakan beberapa minggu yang lalu, Rasul Paulus seharusnya akan melompat cekek leher mereka, tapi dia tidak. Dia dengan lembut, dengan penuh kasih, memberi nasihat, membawa mereka untuk jalan keluar, menjelaskan keadaan mereka, supaya mereka berpindah daripada kegelapan kepada terang, daripada kematian kepada kehidupan, sebagai tubuh Kristus. Nah, di dalam pasal yang ke-12 hingga pasal yang ke-13 ada 3 sifat yang harus ada pada gereja yang ditulis dan dijelaskan oleh Rasul Paulus waktu dia mengajar, membimbing gereja di Korintus ini. Nomor 1, di dalam pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, dia berkata gereja adalah tempat beraksi. Tempat beraksi. Nah, saya mau membacakan ayat 1 hingga ayat 7. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu, yaitu penyembahan berhala. Kemudian dia berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dia membandingkan, membedakan di antara orang yang terkutuk dan orang yang dipenuhi dengan roh. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Maksudnya dia berkata di sini, semua kita dipenuhi dengan roh, tetapi dengan pelayanan yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, dengan karunia yang berbeda, dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dengan pandangan penghargaan yang berbeda, tetapi dari satu sumber, yaitu pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan tujuannya, dia berkata di sini, adalah aku menyalurkan semua itu ke dalam hidup kamu. Kamu bekerja untuk aku, kamu melayani aku, supaya orang lain dapat tertolong. Jadi kita, saudara dan saya, dapat semuanya daripada Tuhan untuk menolong orang lain. Segala karunia, segala talenta, segala sumber yang kita dapat dan terima, semuanya untuk menolong, membangunkan kehidupan rohani orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita gauli. Allah bekerja dalam kita untuk Dia, supaya orang lain dapat tertolong. Jadi pada pagi ini, bagaimana dengan kehidupan saudara? William Cohen adalah maha guru manajemen, maha guru pentadbiran. Dia berkata begini. Dia berkata, saya mau bertanya kepada kamu beberapa soalan. Waktu dia mengadakan seminar, supaya orang tahu pasti bagaimana mentadbir kantor, pejabat, pekerjaan, persekolahan, di mana saja mereka bekerja. Dia berkata, aku mau kamu lihat beberapa sifat-sifat yang saya pikir dapat membangun, dapat membantu kamu di dalam mentadbir. Nomor 1, dia berkata, coba tengok, adakah pernah kamu temui orang sebegini?
Orang itu bekerja secara fisikal, secara jasmani, kuat sekali. Dan dia bekerja hari 6, hari Minggu pun dia kerja juga. Kadang-kadang musim cuti dia kerja juga. Dan waktu dia kerja ini, dia tidak pernah komplain. Dia tidak pernah bersungut sama sekali. Walaupun sudahlah kerja keras secara jasmani, kemudian tidak kira waktu cuti, tidak kira waktu hujung minggu, tidak dibayar gaji. Karena bekerja dengan cuma-cuma. Dan waktu melaksanakan tanggung jawab ini kadang-kadang menghadapi kecelakaan. Dan waktu menghadapi kecelakaan harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Karena tidak dibayar oleh orang yang kita bekerja untuk. Dan kerja ini kebanyakannya selalunya berbahaya. Itulah mengakibatkan kita celaka, luka. Dan ini 100% kerja sukarela. Tetapi ganjilnya, walaupun ianya begini, apabila ada tanggung jawab, apabila ada tugas, apabila ada pekerjaan yang harus dilakukan, orang-orang ini akan datang berduyun-duyun dan lebih banyak pekerja daripada kerja yang harus dilakukan. Dan coba perhatikan yang terakhir sekali, moral mereka, akhlak mereka tinggi sekali orang-orang ini. Jadi William Cohen, Maha Guru Pentadbiran ini bertanya pada mereka, adakah kamu pernah menemui organisasi yang punya pekerja seperti begini? Para CEO, para kepala-kepala kantor itu berkata, kepala-kepala pejabat itu berkata, tidak ada. Tidak ada orang mau bekerja di organisasi sedemikian. Dan William Cohen berkata, ada. Dan tempat itu adalah gereja. Tempat itu adalah gereja, di mana orang beraksi bukan saja 24 jam dalam satu hari, bukan 7 hari satu minggu, tanpa batas waktu. Itu organisasi Kristen yang dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan, dan kita hanya temui tempat ini di gereja. Saudara Kristus Tuhan, gereja adalah tempat di mana kita bekerja dan bekerja, melayani dan melayani dan melayani, tidak pernah stop. Karena apabila kita stop, kita akan merasa kaku. Dan itu bukan gereja kalau ianya tidak bekerja. Pada tahun 109, sesudah Yesus naik ke surga, tahun 109, pemerintahan Roma, atau mereka memerintah dunia pada saat itu, mereka membuat perparitan air dari bukit di Spanyol. Di satu kota yang bernama Segovia. Jadi dari gunung sana mereka buat parit batu sampai turun ke kota yang kering kontang itu. Dan kota itu menikmati air dari gunung yang segar, sejuk, bersih selama 1.800 tahun. 1.800 tahun. Dan 66 generasi menikmati air yang indah ini, yang mereka perlukan selama ini di seluruh penduduk kota itu.
Wow, luar biasa sekali air ini. Tapi suatu waktu, para insinyur di kota itu berkata, sudiain ini perparitan dan pipe air ini sudah bekerja selama 1800, yaitu 1800 tahun. Bagaimana kalau kita kasih pensiun dia? Bagaimana kalau dia pensiun? Bagaimana kalau dia stop bekerja? Kasihan dia. Jadi mereka tutup perparitan itu, lalu buat pipe yang baru. Saudara, dalam beberapa tahun saja, semen dan batu yang memegang perparitan ini kering kontang oleh matahari, oleh debu dan kotor, karena tidak terpakai seperti dahulu. Dulu dianya sejuk, indah, air mengalir. Kali ini tidak ada apa-apa. Lama-kelamaan ianya pecah, retak. Malah sebagian yang di tempat-tempat tinggi itu jatuh dan terguling batu dari perparitan ini, mengakibatkan ada jiwa-jiwa yang mati karena ditindis oleh batu-batu besar itu. Saudara yang dalam Tuhan, begitu juga orang Kristen. Kalau kita tidak dengan sumber ilahi dari surga bekerja dan bekerja melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kalau kita tidak memakai, kalau kita tidak bergerak, tidak beraksi, tidak melakukan sesuatu, kita akan kering oleh teriknya pencobaan, oleh teriknya dunia ini. Dan apa terjadi kepada kita? Kita akan mati. Malah kita meracuni, malah kita boleh membunuh akibat hidup kita yang sudah tidak ada gunanya itu. Jadi, sebagai sebuah gereja, gereja akan mati jika gereja itu tidak bergerak. Gereja itu tidak menginjil, gereja itu tidak beraksi, jika gereja itu tidak bekerja sama sekali. Jadi awas. Ini satu amaran kepada saudara secara pribadi, kita segereja sebagai satu aliran. Yang kedua, Rasul Paulus mengajar. Dia berkata di gereja adalah tempat di mana orang saling terima, menerima di antara satu sama yang lain. Nah, kalau susah, ini yang saya belajar sendiri. Beberapa tahun yang lalu, kaki saya patah. Saya lari, termasuk di lubang. Nah, waktu saya berobat, salah dokter, yang terpatah lagi. Jadi, saya harus terlantar di rumah sakit. Setelah disemen kaki itu, wah, saya tidak boleh bergerak. Tidak boleh buat apa-apa. Mau ke WC, mau itu, mau ini, semua tidak boleh. Karena beratnya. Lalu di ujung kaki itu digantung pasir. Sengsara sekali. Ingat rumah sakit dulu-dulu. Panas, benyamuk, sengsara sekali. Nah, di dalam kesengsaraan itu, saya merasa bingung. Dan di dalam kebingungan itu, macam orang gila. Saya berdebat, berperang dengan kepala dan hati saya. Saya tengok semen di kaki saya, di ujung pasir bergantung. Saya berkata kepada kaki itu, kenapa juga kau begini? Kenapa juga kau boleh patah? Kaki itu berkata kepada saya kembali. Kaki itu berkata, itu karena kepalamu yang salah. Karena dia tidak pikir baik-baik mau lari kemana. Lalu saya kembali ke kepala saya. Kenapa Jo? Kau tidak pikir bagus-bagus? Kepala itu berkata kepada saya, matamu yang salah. Aku pimpin kau, tapi matamu tidak tengok lubang itu. Itulah kau termasuk di lubang. Kemudian mata saya berkata,
Bukan salah saya. Itu kakimu yang tidak turut perintah. Jadi, kaki ke kepala, kepala ke mata, mata kembali ke kaki. Saya boleh berdebat terus. Tapi saya berkata, ini kerja bodoh dan ini kerja orang gila. Jadi saya harus stop dan berdoa. Minta penghiburan, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Rasul Paulus, kalau orang lain, kalau pendeta-pendeta lain, pemimpin lain mungkin berkata, kucekek lehermu. Aku tidak mau sudah layani kamu. Tapi Rasul Paulus tidak. Ini kita beruntung sekali punya Rasul Paulus. Karena dia menulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ini yang dia tulis. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pada Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tidak usah berperang di dalam tubuh itu. Kita harus saling terima menerima. Yes. Tidak ada kesempurnaan, tidak apa. Penuh dengan kelemahan, tidak apa. Tapi harus saling terima menerima di antara satu sama yang lain. Nah, coba saudara pikirkan, kalau gereja buka kembali, kalau minggu depan, minggu lusa, kita dapat buka gereja, coba saudara pikirkan, di mana saudara duduk. Saya pasti saudara kembali ke tempat duduk lama saudara. Saudara mungkin duduk di tengah-tengah gereja, di sayapnya, atau di depan sekali. Di mana saudara biasa duduk. Coba saudara pikirkan ini. Nah, saya mau saudara ingat, sedang bangku di gereja, mungkin sudah tertulis, sudah terlukis. Dia sudah tahu siapa yang duduk di tempatnya apabila gereja dibuka kelak. Dia boleh cium siapa orang yang duduk di tempatnya itu. Dia akan menerima saudara, dan saudara akan menerima, akan merasa selesa sekali duduk di gereja. Karena itu tempat saudara. Kalau bangku boleh menerima, bagaimana dengan orang yang punya jiwa, punya roh, punya perasaan di dalam gereja? Kita harus sering boleh saling terima, menerima di antara satu sama yang lain. Jadi saudara punya tempat. Pelayanan saudara, talenta saudara, karunia saudara ada tempatnya. Satu sumber, satu tujuan, satu matlamat, tapi berbeda-beda pelayanan. Jadi, ayo saling terima menerima. Jangan cuma lihat yang negatif, jangan cuma lihat kelemahan, tetapi justru di dalam kelemahan itulah kita saling tolong menolong, terima menerima, kuat menguat, dorong mendorong di antara satu sama yang lain. Yang ketiga, di mana Rasul Paulus menulis, gereja adalah tempat di mana kamu saling kasih mengasihi. Ini di dalam pasal 12 ayat yang terakhir, kemudian pasal ke-13 ayat 1 dan ayat 2, Rasul Paulus menulis begini dalam pasal 12:31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Karunia yang utama, aku tunjukkan jalan yang utama untuk mendapatkan karunia yang pertama. Apa juga itu? Pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang utama, Rasul Paulus katakan dalam semua hal, kasih. Jadi di dalam kita punya karunia itu, tidak ada gunanya. Talenta itu, kebolehan itu, tidak ada gunanya kalau tidak dibungkus dengan kasih. Rasul Paulus berkata, kasih. Gereja adalah tempat orang mengasihi. Jadi tadi nomor 1, kita bekerja sama-sama dengan kasih yang ada, yang Yesus tanam, yang Yesus penuhi. Kita kerja karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada manusia. Kemudian dia berkata di situ, yaitu kita terima dengan penuh kasih siapa saja yang datang di hadapan kita, siapa saja yang kita layani, kasihi. Karena hidup pelayanan gereja adalah tempat kita mengasihi di antara satu sama yang lain. Tanpa kasih, semua perkara tidak ada gunanya. Bernubuat kah, beriman kah, beritu kah, berini kah, tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Ianya diibaratkan, kita lihat pelangi yang tidak punya warna. Ingat, pelangi ada 7 warna. Kita boleh lihat pelangi tapi tidak ada warna. Atau kita lihat di atas ada bulatan tetapi tidak ada mataharinya, tidak ada kehangatannya. Atau bulan pada waktu malam, tidak ada sinarannya. Itu seperti orang yang tidak punya kasih. Saya pasti Yesus di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, kunci pelayanannya, kasih Allah, kasihku kepada kamu. Kasih Allah, kasihku kepada kamu. Jadi ada 10 hukum, lalu ditambah 600 lebih bylaws, hukum-hukum kecil. Waktu Yesus datang ke muka bumi ini, dia berkata, cuci semua itu. Aku tidak mau 10, aku tidak mau 600 lebih, aku mau 2 saja. Nomor 1, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, kepala, dan roh, dengan segenap kekuatanmu. Nomor 1. Nomor 2, kasihilah sesamamu, termasuk musuhmu. Jangan lihat latar belakang, jangan lihat warna kulit, jangan lihat kedudukan. Kasihilah sesamamu, termasuk orang yang memusuhi kamu. Gereja adalah tempat di mana saudara melayani, saudara menerima, dan saudara mengasihi. Doa saya, waktu kita kembali, gereja terbuka nanti, kita mempraktikkan ketiga sifat gereja yang diajar oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi kehidupan kita. Bapa di sorga, tolong kami yang tidak sempurna ini, penuh dengan kelemahan ini, sadar bahwa kami harus melayani dan bekerja dengan apa yang ada. Bekerja untuk Engkau karena apa yang ada pada kami adalah daripadamu.
untuk menolong orang lain dan memakainya melayani engkau lebih daripada 24/7. 24 sehari, lebih daripada 24 jam sehari, lebih daripada 7 hari dalam satu minggu. Kemudian waktu kami melayani, kami akan menghadapi pencobaan, orang yang susah diterima. Tetapi karena kasih-Mu, biar kami menerima mereka. Dan terus melayani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dan melayani dengan kasih ilahi. Kiranya Engkau terus memimpin, membungkus kami dengan darah, baik kami yang di Tawau, atau dimanapun kami berada, di daerah Sabah, di Malaysia, di Indonesia, dimanapun kami berada, termasuk keluarga yang tidak bersama dengan kami. Tuntun, pimpin, bungkus, lindungi, dan berkati mereka. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh terus menyertai dan memberkati sampai di kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa.